Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kelewatan kalau kita lagi ngomongin soal krisis, yaitu dimensi psikologis dari sebuah bencana. Coba deh, kalau dengar kata bencana, yang pertama kali muncul di kepala kita pasti kerusakan fisik kan, bangunan rubuh, banjir bandang, atau badai. Tapi hari ini kita bakal ngelihat itu semua pakai lensa yang beda banget, lensa perilaku manusia. Kita akan kupas tuntas materi ini supaya kita benar-benar paham kenapa sih orang-orang bereaksi dengan cara tertentu saat krisis datang dan gimana pemahaman ini ujung-ujungnya bisa menyelamatkan nyawa. Alur bahasan kita hari ini cukup padat. Kita mulai dari mendefinisikan ulang apa itu bencana, melihat dampak psikologisnya, ngebahas siklus manajemen bencana, mengidentifikasi faktor-faktor yang ngaruh ke respons kita, dan terakhir, soal pergeseran paradigma. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mendefinisikan bencana. Nah, coba perhatiin baik-baik kata kapasitas di sini. Bencana itu rupanya nggak didefinisikan dari seberapa kencang gempa buminya atau seberapa tinggi air banjirnya loh. Bencana itu adalah gangguan terhadap kemampuan suatu komunitas untuk bertahan pakai sumber daya mereka sendiri. Ini tuh pengalaman yang sangat manusiawi. Sebuah fenomena alam baru akan jadi bencana kalau fenomena itu udah ngehancurin kapasitas kita buat ngeresponsnya. Konsep ini benar-benar ngubah fokus kita. Dari yang tadinya cuma ngelihat fenomena fisiknya, jadi lebih fokus ke seberapa tangguh kondisi sosial kita. Jadi, poin krusialnya itu ada di fakta yang simpel tapi kuat banget ini. Bencana selalu berkaitan dengan perilaku manusia. Memahami kalimat ini tuh ibarat nemuin kunci utamanya. Kenapa? Ya karena kalau kita paham gimana perilaku manusia itu bekerja di situasi bencana, kita bisa bikin persiapan, mitigasi, dan evakuasi yang jauh lebih efektif. Alat paling penting dalam manajemen bencana itu ternyata bukan alat berat atau sirine peringatan, melainkan pemahaman soal gimana pikiran manusia beroperasi pas lagi di bawah tekanan yang ekstrim. Lanjut ke bagian kedua, dampak psikologis. Mari kita selami ini lebih dalam. Pada intinya, psikologi bencana itu fokus ke proses memaknai. Bayangin aja, rutinitas sehari-hari yang biasa kita lakuin tiba-tiba hancur berantakan. Lingkungan fisik yang kita kenal berubah wujud jadi ancaman, dan struktur sosial di sekitar kita jadi kacau balau. Di momen kayak gini, pikiran kita tuh punya kebutuhan mendesak untuk memproses perubahan lingkungan yang mendadak ini, supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi ini bukan cuma sekedar ngerasa takut ya. Ini tentang otak kita yang lagi berjuang mati-matian untuk nyusun ulang pemahaman soal dunia yang baru aja berubah drastis di depan mata kita. Terus, gimana sih urutan mentalnya? Nah, ini luar biasa banget. Ini ibarat peta dari apa yang dialamin seorang penyintas. Semuanya itu berawal dari antisipasi, di mana rasa cemas dan takut mulai muncul. Habis itu, pikiran kita mulai ngebayangin peristiwanya. Kayak memproyeksikan skenario terburuk itu. Dari situ, kita otomatis ngelakuin penilaian risiko pribadi. Otak kita nanya, seberapa bahaya sih ini buat saya? Penilaian inilah yang akhirnya ngedorong kita buat bertindak, entah itu lari, cari tempat sembunyi, atau nolongin orang lain. Dan proses ini nggak berhenti begitu aja pas bahayanya lewat. Proses ini bakal terus berlanjut ke tahap coping dan penyesuaian, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Paham soal langkah-langkah ini penting banget buat nentuin bantuan apa yang paling pas dikasih nantinya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, siklus manajemen bencana. Walaupun situasi bencana itu kedengarannya super kacau, manajemen bencana ternyata punya strukturnya sendiri. Dan ini bukan sebuah garis lurus yang ada akhirnya, melainkan sebuah siklus yang terus berputar. Bayangin titik ledakan atau peristiwanya. Tepat sebelum itu terjadi, ada fase persiapan. Begitu kejadiannya meledak, kita langsung masuk ke fase respons darurat. Nah, pas keadaan daruratnya udah mulai mereda, kita pelan-pelan pindah ke fase pemulihan, lanjut ke rekonstruksi, yang akhirnya ngebawa kita kembali ke mitigasi dan pembangunan kapasitas, buat persiapan kalau kejadian lagi di masa depan. Di tiap sentimeter dari siklus ini, perilaku dan kondisi psikologis kita lah yang nentuin berhasil atau tidaknya. Kalau kita gagal paham soal psikologi masyarakatnya, siklus ini bisa putus di tengah jalan. Masuk ke bagian keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Pernah kepikiran nggak kenapa respons setiap orang pas bencana itu bisa beda-beda banget? Ternyata ada 8 variabel utamanya. Jenis bencana sama pengalaman langsung itu udah pasti ngaruh ya. Tapi coba deh perhatiin poin nomor 4, budaya. Sistem kepercayaan, peringatan seperti apa yang mereka yakini, sampai tradisi yang ada itu benar-benar nentuin apa yang bakal mereka lakuin. Bisa aja seseorang nolak dievakuasi karena budaya atau kepercayaan yang ngelarang itu. Belum lagi soal pengalaman masa lalu mereka, tingkat pengetahuan, sampai kebijakan pemerintah. Ini pengingat keras buat kita kalau nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua dalam nanganin penyintas bencana. Tiap orang itu ibarat ngebawa koper yang isinya 8 faktor ini pas bencana datang. Dan akhirnya, bagian kelima. Pergeseran paradigma. Ini bagian yang paling menarik.
Dulu, kita tuh terlalu fokus sama yang namanya paradigma kerentanan. Pendekatan lama ini ngelihat bencana sebagai sesuatu yang cuma nyerang kelompok yang nggak berdaya dan kekurangan sumber daya. Manusia dilihat murni cuma sebagai korban yang lemah. Tapi sekarang, ada pergeseran besar menuju paradigma resiliensi atau ketangguhan. Paradigma ini percaya kalau individu atau komunitas itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa buat mengatasi masalah, belajar dari situasi bahaya, pulih, dan ini yang paling keren, ngubah gangguan itu jadi peluang buat tumbuh jadi jauh lebih kuat. Ini benar-benar cara pandang yang revolusioner. Terus, wujud resiliensi di dunia nyata tuh kayak apa sih? Kalau kita lihat ciri-ciri komunitas yang berhasil bangkit, ternyata bukan soal seberapa canggih teknologi yang mereka punya. Ini murni soal kekuatan sosial dan budaya mereka. Mulai dari komunitas yang solid dengan dukungan sosial yang kuat, sistem keluarga yang nggak kepisah-pisah, sampai meminimalkan perpindahan tempat tinggal. Terus, peran pemimpin yang benar-benar tulus peduli sama warganya juga penting banget nih. Dan satu lagi yang nggak boleh dilewatin, itu keyakinan agama dan spiritualitas itu terbukti sangat erat kaitannya sama keberhasilan pemulihan. Ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sangat relatable dan deket banget sama kehidupan kita sehari-hari kan? Sebagai penutup nih, saya mau ngajak kalian mikirin satu pertanyaan penting. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini tentang lingkungan tempat tinggal kalian, keluarga kalian, dan kota kalian. Mengingat siklus bencana ini terus berputar, dan sejarah ngebuktiin kalau krisis itu pasti bakal datang lagi. Sumber daya psikologis, budaya, dan sosial apa sih yang komunitas kalian punya buat ngerubah momen yang kelihatannya kayak akhir dari segalanya, jadi peluang untuk bangkit dan jadi lebih kuat? Coba deh pikirin dan diskusikan sama orang-orang terdekat. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang mendalam ini bareng saya. Tetap tangguh, terus belajar, dan sampai jumpa di materi seru kita berikutnya.